Baru saja saya dengar tadi di TikTok, di YouTube, di TikTok. Selagi orang itu agamanya Islam, sekalipun dia jahat, sekalipun dia ngerampok, sekalipun dia maling dan korupsi, ditangkap, masuk penjara, mati, masuk surga. Tapi kalau orang kafir, sekalipun orang baik, banyak sedekah, banyak bekerja juang, mati, masuk neraka. Ini begitu dah. Ini dari mana? Itu benar. Yang mereka yakini seperti itu. Dan mungkin juga kamu meyakini seperti itu. Kamu kan yakin begitu, bahwa orang Islam nanti masuk surga kan? Non Muslim masuk neraka kan? Sekalipun di dunianya orang non Muslim, dia punya yatim piatu, bisa nolong orang jompo, dia membangun kesejahteraan, buka lapangan kerja, kesehatan, berjuang siang malam, mati neraka. Orang Islam ngerampok, maling, ngelacur, masuk surga matinya. Begitu kan kamu yakinnya kan? Itu kan Islam ya. Hanya saja aku itu orangnya cuek teman-teman sama yang namanya keselamatan, karena nggak paham. Mikirku gini, orang Islam pasti masuk surga ya, jadi aku tidak terlalu mementingkan hal-hal yang kayak ya udahlah gue orang Islam pasti gue masuk surga. Dan pada saat itu aku itu orangnya fanatik teman-teman ya, karena memang sudah didoktrin oleh keluargaku. Di situ ada timbul kebencian terhadap non-Islam ya. Mungkin nggak semua orang Islam begitu, mungkin sebagian ada yang toleransi. Kalau aku itu memang benar-benar non-toleransi, karena aku merasa bahwasanya aku yang paling benar, aku yang paling ya benar lah istilahnya gitu, pasti aku masuk surga, mereka itu tidak bisa mencium bau surga. Nah jadi aku tuh kayak ngerasa gimana ya, fanatik gitu. Sekolahku juga SMK Muhammadiyah waktu itu, di sekolah SMK Muhammadiyah. Dan aku masuk sekolah ke situ karena nenek aku pengen aku tuh memperdalam iman Islamku gitu. Dan aku karena aku orang Islam ya aku masuk ke situ ya teman-teman. Dan kebetulan sekolah aku itu dekat dengan gereja. Kan kalau ada tilangan motor itu pasti aku lewat jalan-jalan kampung ya teman-teman. Dan aku tuh sering lewat kepada di depan gereja. Aku tuh jujur ya teman-teman, kalau ngelihat gereja itu rasanya tuh apa ya, benci gitu loh, kayak ih ini tempat ibadahnya orang Kristen gitu. Pokoknya nggak tahu lah. Tiba-tiba aku punya rasa kebencian seperti itu. Dan pada saat itu aku kenapa kenal Tuhan ya. Pada mulanya aku adalah orang-orang yang sangat-sangat membenci kekristenan teman-teman. Bener-bener benci banget, nggak tahu kenapa. Lihat orang pakai salib ya, lihat orang pakai salib aja kayak ih gitu. Ya mungkin nggak semuanya, ini aku ya. Tapi bener, aku tuh salah satu orang yang sangat-sangat intoleransi, apalagi orang Kristen teman-teman. Wah, sangat-sangat benci. Sampai sekarang aja saya nggak nyangka saya bakal jadi orang Kristen, saya bakal jadi pengikut Kristus, nggak nyangka teman-teman ya. Pada saat itu Tuhan memberikan kesempatan untuk saya mengenal Tuhan Yesus. Benar teman-teman ya, memang mengenal Tuhan Yesus itu luar biasa ajaib teman-teman. Dan itu ya bukan saya aja, teman-teman saya murtadin, mereka ya bertobat karena mereka memiliki apa namanya, pengalaman dengan Tuhan. Contohnya tadi Pak Bom ya, seperti itu. Memang itu kesaksian benar teman-teman. Mungkin untuk kalian yang belum merasakan jamahan Tuhan, belum merasakan Tuhan menjamah kita secara real, mungkin kita nggak akan percaya ya teman-teman. Tapi Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup, Allah yang benar teman-teman ya, Allah yang maha perkasa ya teman-teman, Allah yang maha hadir, karena Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, Allah yang memang maha hadir. Dan itu aku ulang-ulang teman-teman, karena memang tidak ada Allah seperti Yesus ya teman-teman ya. Pada saat itu Tuhan kasih kesempatan untuk saya mengenal kebenaran lewat teman saya teman-teman. Dia itu notabene itu Kristen. Aku tuh nggak tahu kalau dia itu orang Kristen teman-teman. Pada saat itu masalah itu terus aja gitu dalam hidup aku, nggak berhenti gitu. Aku kehilangan nenek aku, kehilangan mama aku, meninggal dunia ya teman-teman. Disusul lagi gitu, masalah lain, suamiku nikah lagi, dan di situ aku syok. Dan entah kenapa aku pada saat itu aku mau bunuh diri teman-teman, karena memang nggak tahan gitu sama cobaan yang terus-terusan gitu. Apalagi aku anak yang mungkin dari kecil itu nggak pernah merasakan kebahagiaan, terus udah dewasa pun nggak pernah aku merasakan kebahagiaan. Wah, jadi aku di situ merasa aku mau mati aja gitu. Tapi Tuhan itu baik ya teman-teman. Tuhan mengirimkan saya teman Kristen, tapi aku nggak tahu kalau dia itu Kristen. Setelah aku tahu dia Kristen, aku tanya, apa kamu Kristen? Aku bilang begitu. Kok kamu tahu? Iya tadi ibu kamu bilang lagi kebaktian. Oh iya, aku Kristen, emang kenapa? Di situ rasa timbul benci gitu, kayak pokoknya gue harus ninggalin dia nih. Aku nggak mau punya teman orang Kristen gitu. Tetapi ketika aku merenung gitu, oh jangan begitu, teman aku itu baik gitu. Dia itu apa ya namanya,
terus aja menyemangati aku ketika aku lagi terpuruk, ketika aku lagi jatuh, ketika aku lagi butuh seseorang. Dia itu nyemangatin aku, teman-teman. Tetapi timbul rasa rasa apa ya namanya, jahat gitu, kayak pokoknya aku harus masukin dia ke agama Islam, ya, karena agama Islam itu agama yang diridhoi Allah. Ya itu kan aku dulu sebelum mengenal kebenaran. Dan setelah itu aku optimis, aku ngajarin dia Islam tuh begini begini begini. Dia itu cuma senyum-senyum aja gitu. Kamu tuh kenapa sih kok senyum-senyum aja, kata dia gitu. Ya udah, aku mah toleransi aja gitu. Nah, pada saat itu lambat laun ada video TikTok ya viral, itu video Palestina sama Israel yang apa ya namanya, yang berperang itu ya teman-teman, kan itu viral banget itu. Nah, terus aku orang Islam pasti aku berpihak kepada Israel, Palestina ya, karena Palestina adalah tempat tegaknya khilafah umat Islam dan Israel adalah bangsa pilihan ya. Pasti dia berpihak kepada Israel. Di situ ada perang teman-teman, perang cekcok lah istilahnya gitu. Aku ngebela Palestina, yang ngebela Israel. Pokoknya kata-kata kotor itu keluar saking keselnya teman-teman. Itu tapi dia tuh kayak sabar gitu. Kamu tuh kenapa sih bukannya marah-marah malah sabar? Gak apa-apa, aku gak boleh marah, Tuhanku nanti marah ke aku. Kalau aku gak maafin kamu, nanti Tuhan gak maafin aku. Aku tuh tambah penasaran, maksudnya ini ajarannya gimana sih orang Kristen itu gitu. Terus juga, kamu tuh kenapa, aku bilang gitu, selalu mengandalkan Tuhan kamu, selalu memuji-muji Tuhan kamu. Tuhan kamu lu cuma nabi kan gitu kan. Nyatanya saya ingat khotbahnya Pak Bom luar biasa, ini jelas banget. Kata dia, kalau memang Yesus Kristus nabi, kenapa Yesus berkata, akulah jalan kebenaran, akulah terang hidup, akulah kebangkitan. Karena aku belum punya Alkitab, aku nggak paham teman-teman maksudnya apa gitu. Dan ketika itu ada rasa timbul penasaran, aku pengen kenal Tuhan Yesus, tapi menolak, nggak mau. Pokoknya aku harus masukin dia ke agama Islam. Tapi dia tuh kekeh banget teman-teman, kuat banget. Malah di depan aku dia tuh apa ya namanya, memuji-muji Tuhannya terus. Apa sih hebatnya Tuhan Yesus? Aku bilang begitu kan sama dia. Kata dia, Tuhan Yesus itu ya Tuhan yang sangat-sangat luar biasa ya. Oleh karenanya aku memiliki keselamatan gitu dan aku damai sejahtera. Aku semakin penasaran. Terus aku bilang sama dia gini, ya udah tunjukin kalau memang Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, Allah yang benar ya. Kalau memang Tuhan itu adalah Tuhan dan juru selamat manusia, tunjukin ke aku. Aku tantang Tuhan pada saat itu teman-teman, dengan emosi, dengan nada tinggi. Dia sampai, iya kamu benci nggak apa-apa, tapi jangan menghujat ya, karena apa namanya, menghujat Roh Kudus itu dosanya tuh nggak bisa diampuni. Enggak, pokoknya aku mau tahu siapa Yesus Kristus. Kalau emang Yesus itu adalah Tuhan, coba datang ke mimpi aku gitu teman-teman ya. Pada saat itu malamnya aku tantang Tuhan nih ya, jam 5 teman-teman, itu masih cekcok aku sama teman aku sampai jam 5, bayangin ya. Jadi bangun tidur, telepon, terus ribut lagi. Aku bilang, udah pokoknya dia tuh terus bilang gini, ya udah mana mukjizat nabi kamu, mana mukjizat nabi kamu. Dia tuh tanya-tanya teman-teman. Pas aku baca Al-Quran itu kan mukjizatnya itu membelah bulan ya teman-teman, sama itu Al-Quran ya, itu mukjizat terbesar. Dan di hadis ada sih ya, air keluar dari sela-sela jari atau apa. Aku tuh kurang apa namanya, kurang aja gitu. Aduh enggak ini nih, kalau cuma itu doang nanti dia ketawa. Bener, temanku ketawa teman-teman. Masa iya membelah bulan, katanya gitu. Membelah bulan tuh efeknya apa? Bukannya membelah bulan itu dongeng, katanya. Enggak dongeng, emang ada di surat Al-Quran juga ada, aku bilang gitu. Lihat dong Yesus Kristus, katanya gitu kan, bisa berjalan di atas air, bisa mengubah air menjadi anggur, bisa membangkitkan orang mati, bisa membuat burung dari tanah liat. Pokoknya dia tuh mengagung-agungkan Tuhan. Di situ ada rasa kayak kebencian teman-teman. Wah, aku panas hati nih, masa aku lebih unggul dari Tuhannya dia dibanding nabi aku yang cuman apa sih mukjizatnya, tapi dia tuh apa ya namanya, istilahnya ngetawain aku. Di situ aku ada rasa emosional. Waktu itu aku buka Google teman-teman, karena nggak ada jalan lain, gue mau nanya sama siapa gitu. Aku buka Google, aku ketik ya, mukjizat Nabi Muhammad. Ternyata teman-teman luar biasa, haleluya, puji Tuhan ya. Tuhan Yesus menjamah saya teman-teman dan memperlihatkan firman yang luar biasa teman-teman ya. Pada Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi ya. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku tambah bingung teman-teman. Aku kan tadi ngetik mukjizat Muhammad, mukjizat Nabi Muhammad gitu ya. Kok yang keluar Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Wow. Terus aku itu kan orangnya kan nggak pernah apa yang namanya tahu firman Tuhan ya. Aku nggak pernah baca firman Tuhan. Aku baca Yesus mendekati mereka. Nah di situ, wah berarti ini Tuhan Yesus loh yang ngomong. Aku bilang gitu, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Aku sedikit bengong waktu itu gini. Hah? Berarti Tuhan Yesus itu berkuasa di langit dan di bumi. Makin bingung lagi, aku baca ke tengah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Wow, Yesus Kristus menyuruh murid-muridnya untuk membaptis, ya. Terus aku baca lagi ke bawah. Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wah, aku kaget teman-teman.
Aku bingung juga, kaget juga, shock juga, pokoknya campur aduk pada saat itu. Tapi kok aku kayak meneliti lagi karena penasaran. Intinya Yesus berkuasa ya. Yesus menyuruh murid-muridnya untuk membaptis, untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan ya. Terus aku pas baca ke bawah, aku akan menyertai kamu. Aku bingung. Berarti Yesus Kristus datang ke dunia yang kedua kali untuk menyertai orang-orang percaya. Aku harus dibaptis, kata aku begitu. Gimana dengan nasib aku gitu loh? Bukankah yang dibaptis hanya orang Kristen, sedangkan kita orang Islam itu nggak dibaptis. Pokoknya aku harus dibaptis ya, karena aku percaya Yesus Kristus akan datang kedua kali, teman-teman ya. Tetapi beda apa ya namanya, ceritanya beda. Kedatangan Yesus yang kedua kali itu beda. Kalau di Alkitab ya, Yesus akan datang kedua kali dan menyertai orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Berbeda dengan di sebelah, teman-teman. Kenapa aku lebih percaya kepada Yesus, kepada firman ini, Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20? Karena ini Yesus sendiri yang berkata, dan itu disaksikan oleh 500 orang. Pada saat itu juga, karena aku tahu ya, Yesus berkata, aku berkuasa di surga dan di bumi. Aku berkata dengan lantang, ya Tuhan, aku mau mengikutimu. Ya, aku mau mengikutimu. Dan pada saat itu, aku terus merenungnya, teman-teman. Aku baru tahu, ternyata Yesus Kristus itu berkuasa di surga dan di bumi. Aku telepon temanku, aku mau bertobat, aku bilang gitu. Aku mau mengikut Tuhan Yesus. Kenapa kamu kok tiba-tiba nangis-nangis kayak gitu? Aku, teman-teman, nggak pernah nangis sekencang itu. Air mata ya keluar, tidak henti-henti, teman-teman. Rasanya itu damai, sejahtera, dan sukacita. Aku merasakan jamahan Roh Kudus luar biasa, teman-teman. Kata teman aku, kamu kok nangis? Iya, aku mau bertobat, aku mau ikut Tuhan Yesus. Dia bingung, kenapa? Bukannya kamu menghujat semalam, kamu menghina Tuhan Yesus, kamu tantang-tantang Tuhan Yesus. Iya, aku mau ikut Tuhan Yesus. Kenapa? Dia bingung, teman-teman. Tapi aku nangis terus gitu loh. Dia bingung, kenapa kamu jangan nangis dulu, jelasin yang benar, katanya gitu. Aku barusan melihat firman Tuhan di Google, aku bilang gitu. Firman apa? Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Yang gimana bunyinya? Pura-pura nggak tahu ya, teman-teman. Aku bacain. Ya, baru tahu kan kamu, Yesus Kristus itu berkuasa di langit dan di bumi. Iya, aku baru tahu. Dan Yesus adalah jalan kebenaran, teman-teman ya. Dan luar biasa Tuhan Yesus memilih saya, teman-teman. Dan itu sangat-sangat, apa ya, luar biasa. Aku nggak bisa ngomong lagi, teman-teman ya. Karena aku sekarang udah tahu bahwa yang berkuasa di langit dan di bumi adalah Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus berjanji akan datang kedua kali untuk menyertai orang-orang percaya, teman-teman. Pada saat itu saya bertanya sama Tuhan, ya Tuhan, aku orang berdosa, aku bilang begitu. Aku orang berdosa, ya Bapak, aku bilang begitu. Kenapa Tuhan menjamah aku? Kenapa Tuhan memilih aku? Tuhan kasih lagi firman-Nya yang luar biasa. Ada Lukas pasal 5 ayat 32. Aku datang aku datang bukan untuk orang benar, ya. Aku datang untuk orang berdosa supaya mereka bertobat. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Oke, ya Tuhan ampuni aku ya. Aku pernah menghina orang Kristen, aku pernah menghujat Yesus, maksudnya menghujat gereja gitu. Aku minta ampun ya Tuhan. Dan Tuhan kasih tunjuk ke aku firman-Nya yang luar biasa. Jadi Yesus itu datang itu bukan untuk orang benar, teman-teman. Yesus datang untuk orang yang berdosa supaya bertobat. Itu firman yang luar biasa. Terus aku tanya lagi sama Tuhan begini, ya Tuhan, kenapa sih Tuhan milih aku gitu loh? Kenapa? Tuhan baik. Tuhan memberikan kesempatan aku. Kenapa Tuhan? Aku bilang begitu sama Tuhan. Dan dikasih lagi firman-Nya dengan luar biasa gitu ya teman-teman ya. Pada Yohanes pasal 15 ayat 16 sampai 17, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Ya, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku, kasihilah seorang akan yang lain. Wah, luar biasa. Aku baru tahu teman-teman, ajaran Yesus Kristus itu luar biasa teman-teman. Aku baru tahu. Dan di situ aku terus belajar. Aku terus semangat ingin mengenal firman Tuhan. Aku bilang sama temanku, aku pengen dibaptis. Aku bilang begitu. Kata dia begini, kamu jangan buru-buru dulu gitu. Kamu memperdalam dulu aja gitu. Jangan jangan buru-buru lah istilahnya gitu. Kamu mengenal firman Tuhan dulu, mengenal Yesus Kristus dulu. Kamu ajarin aku. Kamu gak usah minta ajarin ke aku. Kamu biar berdoa sama Tuhan, biar Tuhan nunjukin ke kamu hal-hal yang belum kamu ketahui. Iya teman-teman, aku pada malam itu aku berdoa sama Tuhan, ya Tuhan, jadilah kehendakmu ya Bapak. Aku minta ya Tuhan mengajari aku ya. Meski aku pengen mengenalmu lebih dalam lagi teman-teman. Dan luar biasa, semakin berjalannya waktu, hal-hal yang mungkin belum pernah aku ketahui ya teman-teman, Tuhan tunjukin gitu. Dan setelah itu aku mantap, pokoknya aku harus baptis ya teman-temannya, karena aku baca Yohanes pasal 3 ayat 13 sampai 15, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang turun dari sorga, ya, yaitu anak manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular ya di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Aku baca firman ini luar biasa. Terus aku minta baptis, tapi bingung.
Aku kan belum pernah bergereja ya, aku nggak kenal anak-anak gereja, nggak pernah teman-teman. Aku tuh bingung, aku tuh nanya sama Tuhan, ya Tuhan gimana ya caranya aku dibaptis. Nah ketika itu aku buka TikTok ya teman-teman, buka TikTok dan kebetulan ada temanku, tapi bukan nggak kenal, aku nggak kenal, terus aku tuh komen, dia tuh lagi ngebagiin video Natalan gitu, siapa yang mau ikut ibadah Natal di gereja Poki gitu. Terus aku tuh komen, aku mau ikut dong gitu. Nah terus dia kasih aku nomor WhatsApp, aku langsung ngechat, aku bilang sama dia begini, aku pengen pengen baptis. Emang kamu dulunya Islam? Iya. Kenapa kamu mau dibaptis? Karena aku mengalami Tuhan gitu. Dan dia, aku cerita ke temen aku, terus dia bilang ya udah nanti baptis aku daftarin, kata dia begitu ya. Pada saat itu niatnya itu pengen baptis itu bulan 12 tanggal 25 Desember. Ya kebetulan Natalan ya teman-teman, aku pengen ada momen gitu. Dan entah kenapa pada saat itu aku sudah merencanakan, aku tuh bermimpi, apa ya namanya, bermimpi serem banget teman-teman ya. Pada saat itu aku mungkin diserang kuasa kegelapan ya teman-teman. Aku tuh apa ya namanya, waktu mau dibaptis itu apa ya, kayak kayak nolak gitu loh, kayak kayak nolak gitu. Tapi di dalam hati aku pengen, tapi ada penolakan teman-teman. Aku tuh kayak maju mundur maju mundur. Tapi emang aku udah tahu bahwa di dalam Yesus ada kebenaran, bahwa Yesus berkata, karena Yesus berkata akulah jalan kebenaran dan hidup. Di situ aku mantap. Yesus juga berkata aku berkuasa di langit dan di bumi. Yesus juga bilang Yesus turun dari sorga, ya kan, kembali ke sorga, dan itu udah poin ya, bahwa dia adalah Tuhan juru selamat manusia dan dia mati dan bangkit. Itu udah membuat aku optimis bahwa dia adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat. Tapi kayak ada penyerangan teman-teman. Pada saat itu malam aku mimpi ada asap rokok di sebelah kanan, di sebelah kiri, di bahu aku. Itu gak apa, wujudnya itu asap rokok tapi warnanya hitam pekat teman-teman. Tetapi aku merasakan genggaman ya, genggaman kayak ditarik gitu. Aku cuma mengandalkan darah Yesus pada saat itu teman-teman. Makanya untuk teman-teman di sini yang menyaksikan video aku, bener, darah Yesus itu penuh kuasa ya teman-teman. Di saat kalian terhimpit, di saat kalian ketakutan, andalkan Tuhan, darah Yesus ya teman-teman ya. Dan aku mengalami, terus aku kebangun. Karena kalau kita mimpinya itu mimpi yang memang itu dari si jahat, pasti takut teman-teman, takut gitu, histeris ya. Berbeda dengan mimpi Tuhan Yesus atau mimpi Roh Kudus gitu, rasanya itu damai, sukacita dan tenang ya teman-teman. Tapi kalau kita mimpinya kuasa kegelapan, roh-roh jahat, itu beda teman-teman, rasanya takut gitu loh. Makanya kita harus apa ya, mencobai yang namanya roh, kita harus selidiki dulu gitu loh. Berbeda kalau rohnya datang dari Tuhan, hati kita tuh tenang, damai, sukacita ya teman-teman. Pada saat itu aku bercerita ke temanku, aku semalam mimpi loh. Mimpi apa? Aku diserang kuasa kegelapan dan dia itu wujudnya tuh asap rokok, tapi warnanya itu hitam banget, pekat gitu. Dia nyerang aku. Terus kamu gimana? Aku cuma ngandelin darah Yesus aja, tapi terus hilang, aku bilang gitu. Dia tuh cerita, emang iya darah Yesus itu penuh kuasa gitu. Dan Yesus Kristus itu apa ya namanya itu berkuasa gitu. Ya aku percaya teman-teman, beneran percaya. Terus aku seneng banget. Terus aku tuh mau baptis tapi nggak jadi karena waktu itu ada COVID ya teman-teman, di sini tuh lagi naik gitu, COVID-nya tuh lagi naik. Aku tuh mundur gitu. Jadi aku nyari tanggal lain. Niat aku baptisnya kan maunya Paskah ya nih, minggu depan ya harusnya. Tapi puji Tuhan ada gembala aku telepon, katanya kamu mau nggak baptis bulan 2 tanggal 17, tanggal 27. Nah aku seneng banget, aku mau. Ya semakin cepat semakin baik. Puji Tuhan teman-teman, aku dibaptis 7 orang ya, dengan teman-temanku itu juga dari Islam semua gitu. Dan di situ aku merasa wow, luar biasa. Aku digiring sama Tuhan masuk ke dalam gereja. Aku ingat dulu itu kan aku benci ya sama yang namanya gereja, sama orang Kristen gitu. Aku tuh benci banget gitu. Tapi kok bisa aku masuk ke gereja? Wah, itu momen yang luar biasa teman-teman, yang gak pernah akan aku lupa sampai kapanpun. Terus aku bilang sama Tuhan, ya Tuhan, semua rencanamu. Aku bilang gitu. Semua rencanamu ya Bapak, ya Aba. Aku bilang gitu. Aku masuk ke dalam gereja. Aku disambut oleh teman-temanku, teman-teman baru. Dalam hati aku, wah, orang Kristen tuh penuh kasih ya teman-teman ya. Aku datang aja disambut baik gitu, dihargain gitu. Aku dipanggil, aku disuruh pakai baju baptisan. Kamu ganti ya, ganti pakai baju baptis. Entah kenapa aku nangis di kamar mandi teman-teman. Aku langsung bilang ke Tuhan, ya Tuhan, semuanya rencanamu. Aku bilang gitu. Aku pakai baju baptisan, aku nggak nyangka. Aku bilang gitu ke Tuhan. Aku tuh nangisnya terharu teman-teman ya. Kayak nggak nyangka aja. So aku dibaptis, aku selesai dibaptis. Aku kan perjamuan kudus. Masih nggak nyangka teman-teman. Masih bener-bener serius nih aku jadi orang Kristen. Kok bisa gitu? Orang yang dulunya fanatik ya, yang bener-bener sering menghujat orang-orang Kristen, kok malah sekarang aku jadi orang Kristen. Dan oke, aku tuh gimana ya, bersukacita sampai detik ini ya, sampai sekarang aku terus apa ya namanya, nggak nyangka gitu loh teman-teman sama rencana Tuhan. Dan puji Tuhan sekarang juga banyak banget yang
nge-DM aku gitu, yang ngechat aku. Mereka juga murtadin. Ternyata teman-teman ya, banyak banget murtadin itu teman-teman. Hanya saja ada yang nggak berani untuk tampil, ada juga yang pengen baptis tapi takut keluarganya tahu gitu. Jadi mereka itu masih ada di ambang keraguan. Tapi mereka juga punya pengalaman dengan Tuhan gitu. Dan pengalaman itu beda-beda. Ada yang dari mimpi, ada yang sakit disembuhin Tuhan. Dan memang itu terjadi teman-teman ya. Contohnya saya ya. Saya dijamah Tuhan itu jam 5 teman-teman. Rasanya itu damai sejahtera dan damai sukacita. Padahal saya cuma membaca firman Tuhan pada Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Entah kenapa mulut saya mengaku, lidah saya mengaku kepada Tuhan Yesus, ya Tuhan aku percaya. Engkaulah Tuhan ya. Engkaulah Tuhan dan juru selamat. Aku mau mengikutimu. Nah di situ aku langsung gitu loh, langsung respect gitu loh. Karena udahlah aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Itu kesaksian aku yang mengalami Tuhan ya teman-teman. Itu sangat luar biasa. Aku pernah nanya sama Tuhan gini, Tuhan, terima kasih ya, aku damai banget. Sekarang aku udah mengenal kebenaran. Aku bilang begitu sama Tuhan. Gimana nasib aku kalau aku nggak mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan juru selamat? Karena aku tahu di luarmu aku tidak akan selamat ya Tuhan. Dan terima kasih juga ya Bapak, aku damai setiap hari. Aku nggak ngerasain sedih lagi, nggak ngerasain duka cita lagi. Tetapi aku merasakan damai. Dan ketika itu aku baca Alkitab. Terus Tuhan tunjukin lagi ke aku pada firman Tuhan yang luar biasa. Yohanes pasal 14 ayat 27, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Aku bilang, oh my God, belum pernah aku temuin di Al-Quran ya, firman seperti ini. Ya, Tuhan berfirman, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. What? Aduh teman-teman, luar biasa. Tuhan Yesus pada hidup saya. Dan ketika itu aku dikasih tunjuk lagi tuh kayak gini loh teman-teman, setelah aku punya Alkitab ya. Karena aku udah punya Alkitab, aku baca-baca. Dan luar biasa teman-teman. Luar biasa teman-teman ya di dalam Alkitab ini. Makanya nih untuk kalian ya yang terdoktrin dari kecil, yang katanya Alkitab itu palsu, revisi. Coba deh teman-teman, kalian cari tahu, cari kebenaran ya. Aku juga sama seperti kamu yang hidup di dalam kegelapan, tidak mengenal kebenaran. Dan setelah aku dibawa oleh Tuhan kepada terangnya yang ajaib, Tuhan memberikan sesuatu penglihatan yang memang luar biasa teman-teman. Mungkin kalau aku cerita nggak akan ada yang percaya, tapi ini tentang aku dan Tuhan. Ini aku mengalami Tuhan. Makanya kenapa aku bersaksi dengan menggebu-gebunya teman-teman, karena ini semua adalah hikmat dari Tuhan supaya aku bersaksi atas kemuliaan Tuhan. Tiba-tiba aku semangat teman-teman ya. Padahal aku orangnya sangat cuek sama yang namanya agama ya teman-teman, karena aku berpikirnya dulu semua agama itu mengajarkan kebaikan. Memang agama itu mengajarkan kebaikan. Orang Buddha aja baik semuanya teman-teman. Mereka taat aturan, mereka baik, tata krama, makan aja nggak asal-asalan teman-teman. Tetapi teman-teman di sini saya katakan ya, agama boleh banyak ya teman-teman ya, agama boleh banyak. Tetapi juru selamat itu hanya satu teman-teman. Setelah saya tahu, saya kaget. Bagaimana dengan nasib mereka yang belum mengenal juru selamat itu gitu loh. Nah terus aku baca firman Tuhan pada Yohanes pasal 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Aku langsung, langsung bilang ke Tuhan, ya Tuhan, maksudnya gimana? Maksudnya akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Aku tuh tiba-tiba, ini teman-teman tiba-tiba aku tuh langsung nanya ke Tuhan gitu, maksudnya apa gitu. Oh berarti Yesus Kristus tuh kebangkitan dan hidup, terus Yesus Kristus juga, menjanjikan kita keselamatan, ya. Menjanjikan kita hidup ya, kehidupan. Aku tadinya bener, meskipun aku udah kenal Tuhan, tapi aku tuh masih suka bingung ya teman-teman baca Alkitab, karena memang Alkitab itu perumpamaan ya teman-teman. Mungkin aku belum ini kali. Terus aku minta doa sama Tuhan, aku berdoa, aku bilang sama Tuhan, ya Tuhan, jikalau aku kebingungan ya membaca firman-Mu, kasih tunjuk aku bilang gitu. Kasih tunjuk aku dalam arti berikanlah penglihatan gitu, maksud berikanlah pengertian biar aku tuh ngerti gitu. Dan luar biasa setelah aku berdoa, setiap aku baca Alkitab aku berdoa dan aku tuh ngerti teman-teman. Sesulit apapun perumpamaan yang ada di Alkitab aku ngerti. Dan terus Yesus bilang, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Wah luar biasa firman Tuhan ya teman-teman ya. Terus aku juga baca Matius pasal 21 ayat 22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dan dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Pokoknya teman-teman ya luar biasa. Firman Tuhan itu menguatkan kita teman-teman. Jadi apapun pergumulan kita, apapun yang kita pertanyakan, Yesus itu menjawab teman-teman ya, menjawab oleh firman-Nya yang luar biasa. Dan puji Tuhan, aku sekarang sudah mengenal kebenaran. Aku sudah mengenal kebenaran teman-teman ya. Untuk kalian teman-teman Muslim, ayo cari kebenaran ya. Jangan sampai kalian
binasa ya teman-teman. Memang firman Tuhan katakan kita harus mengabarkan Injil kepada seluruh bangsa ya teman-teman ya, kepada mulai dari Yerusalem. Jadi kita nggak usah takut untuk menyebarkan kabar baik ya, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain ya teman-teman yang bisa menyelamatkan umat manusia. Kita jangan sampai yaudahlah yang penting aku selamat, yang penting aku memperbaiki ibadahku. Jangan seperti itu teman-teman. Tugas kita adalah mengabarkan kabar baik. Yesus berfirman, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ketika itu setelah baptis aku juga mikir, iya ya, udahlah, gue udah tahu kebenaran gitu. Istilahnya aku mau memperbaiki aja agama, maksudnya imanku gitu, lebih memperdalam lagi firman Tuhan. Pada saat itu aku baca firman Tuhan pada Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Aku bilang, harusnya kan kita senang ya, orang percaya pasti akan selamat. Tetapi aku mikir teman-teman, bagaimana dengan nasib mereka yang belum mengenal kebenaran? Di situ ada terbesit, aku harus memberitakan kabar baik. Tetapi aku juga harus belajar dulu gitu, jangan sampai aku terjun ke lapangan, aku belum mempersiapkan iman gitu, belum mempersiapkan senjata rohani gitu. Jadi aku terus berhikmat kepada Tuhan, aku minta Tuhan terus aja gitu. Maksudnya aku percaya bahwa Yesus itu nggak jauh teman-teman, Tuhan Yesus itu nggak jauh. Ketika kita berdoa dengan penuh percayaan, Tuhan itu hadir ya. Aku percaya bahwa Dia adalah Allah yang hidup ya teman-teman ya. Makanya untuk kalian jangan lupa berdoa setiap hari kepada Tuhan, karena dengan adanya kita berdoa, kita memiliki hubungan dekat dengan Tuhan Yesus. Dan luar biasa, setiap aku baca firman, setiap aku merenungkan firman Tuhan, entah kenapa hati aku tuh damai teman-teman, hati aku tuh tenang. Aku nggak mau ya, hanya aku yang merasakan kasih sayang Tuhan. Aku juga bercita-cita, aku juga berkeinginan mereka yang belum mengenal Tuhan juga harus merasakan kasih Tuhan Yesus ya. Aku juga sedikit-sedikit kadang-kadang kepada teman-teman aku ngobrolin gitu, Tuhan Yesus tuh sayang kamu, aku bilang gitu. Tuhan Yesus pengen kamu tuh selamat, Tuhan Yesus tuh pengen kamu tuh hidup, Tuhan Yesus itu mengorbankan nyawanya buat kita. Tetapi mereka itu malah emosi itu kayak aku dulu ya, intinya aku ngerti. Tetapi karena semangat aku yang menggebu-gebu, malah mereka itu salah paham teman-teman ya, disangka aku istilahnya gimana. Jadi aku harus punya trik yang lain supaya mereka juga sama seperti aku merasakan kasih Tuhan gitu. Terus aku bilang sama adik aku juga, kamu harus belajar kamu harus mengenal Tuhan Yesus. Dia tuh nolak teman-teman, pada saat itu nolak, nggak mau gitu. Terus aku pelan-pelan ngajarin dia pelan-pelan, Yesus itu adalah Allah yang luar biasa. Dia adalah gembala yang baik rela mengorbankan nyawanya bagi domba-dombanya. Adakah Allah yang seperti Tuhan Yesus? Dia bilang ke aku gini, kan karena dia mungkin terdoktrin dari kecil, karena memang lingkungan kita itu di Indonesia itu susah banget ya teman-teman, benar-benar garis keras itu Islam ya. Jadi nggak ada orang Kristen ya. Jadi di situ adik aku juga sedikit menolak gitu, tapi aku pelan-pelan menginjil karena aku percaya satu orang bertobat diisi rumah diselamatkan. Pelan-pelan ngajarin adik aku tentang firman Tuhan, dan puji Tuhan adik aku sekarang udah tahu kebenaran, tinggal aku menunggu adik aku dibaptis aja teman-teman, doain ya. Jadi aku bilang di bawah kolong langit ini gak ada nama lain kecuali Yesus Kristus. Dan banyak sekali sih pengalaman-pengalaman aku dengan Tuhan ketika aku berdoa kepada Tuhan gitu dengan penuh kepercayaan, karena aku percaya teman-teman, iman sekecil apapun ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan Yesus menjawab teman-teman, menjawab gitu, karena Yesus itu Tuhan Yesus itu nggak jauh, itu luar biasa banget. Kenapa aku sangat menggebu-gebu ya teman-teman, kesaksian tentang kebaikan Tuhan, karena memang Tuhan Yesus luar biasa teman-teman. Untuk kalian yang terdoktrin ya, untuk kalian yang terdoktrin, yang katanya orang Kristen itu seperti ini, ajaran Kristen seperti ini, Tuhan Yesus itu seperti ini, coba kalian minta doa, kalian berdoa ya, berdoa dengan penuh kepercayaan ya, Tuhan Yesus, kalau memang Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup, kalau memang Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tolong jamahlah aku ya Tuhan, tolong jamahlah aku, bawalah aku kepada terang-Mu yang ajaib, karena Engkaulah terang dunia ya Tuhan. Tuhan Yesus itu teman-teman sebenarnya memanggil hanya saja sedikit yang terpilih ya. Jadi ketika kita menantang Tuhan, ketika kita pengen mengenal Tuhan, Tuhan tuh datang dengan cara Tuhan, dengan cara apapun, entah itu dari mana saja gitu teman-teman. Karena memang aku juga sekarang banyak banget yang bersaksi tentang kemuliaan Tuhan, itu beda-beda ya, beda-beda. Dan kalau orang mengalami Tuhan secara langsung itu memang menggebu-gebu teman-teman, memang bener. Soalnya sulit banget gitu kalau dari Islam pindah ke Kristen tuh sulit banget, terkecuali yaitu tadi ya, jamahan Tuhan itu sendiri. Karena bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita, teman-teman ya. Luar biasa Tuhan Yesus
Makanya aku pengen kalian yang belum mengenal Tuhan, ya, untuk kalian yang belum mengenal Tuhan, ayo cari kebenaran. Ini tentang keselamatan. Aku setiap bersaksi, ya, setiap kesaksian pasti aku berkata, ini keselamatan, ya. Agama tidak bisa menyelamatkan kamu, kebaikan tidak bisa menyelamatkan kamu, ya, kecuali Yesus Kristus, teman-teman. Karena dia adalah juru selamat manusia, ya. Dia rela mati, ya, teman-teman, di atas kayu salib dan bangkit di antara orang mati di hari ketiga. Itu semata-mata untuk kita, orang berdosa ini. Dan saya punya visi misi bahwasannya saya akan menyelamatkan banyak jiwa. Itu kesaksian saya. Pasti saya visi misi saya harus bisa menyelamatkan banyak jiwa. Karena saya tidak mau mereka binasa oleh karena dosa. Karena upah dosa adalah maut, ya, teman-teman. Untuk itu Tuhan Yesus datang ke dunia supaya kita memiliki hidup, ya, teman-teman, ya. Karena Yesus adalah kebangkitan dan hidup, ya. Jadi setelah aku tahu kebenaran, aku sekarang itu kayak ngerasa, wah, luar biasa, ya. Untuk kalian yang mungkin dulunya Kristen terus sekarang jadi Islam, merugi banget. Aku aja yang dulunya dari Islam pindah ke Kristen gitu, menjadi pengikut Tuhan, rasanya damai. Memang firman Tuhan katakan damai sejahtera kuberikan kepadamu, ya. Jadi memang itulah kelebihannya kita umat Kristen itu, kita itu memiliki Allah yang hidup, Allah yang benar, juru selamat manusia. Itulah. Jadi Filipi pasal 1 ayat 21 katakan, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, teman-teman, ya, Tuhan Yesus itu mengasihi. Nggak ada ajaran yang berkata kasihilah musuhmu, ya. Terus ada yang di dalam nabi-nabi pun nggak ada yang bilang aku jalan kebenaran gitu. Kan kita itu mencari jalan yang lurus, ya, mencari jalan kebenaran, dan itu Yesus Kristus, teman-teman. Aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Mungkin kesaksian aku itu udah udah berlebihan, ya. Maksudnya kesaksian aku ini benar-benar pengalaman aku dengan Tuhan, dan aku cuma bilang ke Tuhan terima kasih untuk semuanya ini, ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah membawa aku kepada terang-Mu yang ajaib. Memuliakan nama Tuhan tuh emang teman-teman, menggebu-gebu gitu. Karena tidak ada Allah seperti Yesus Kristus gitu yang rela mati di atas kayu salib untuk kita. Dan Yesus berjanji akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pada Yesaya pasal 1 ayat 18, marilah kebaiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Wow, luar biasa, teman-teman, ya. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, ya, teman-teman, maha hadir. Dan pada saat itu aku tuh terus aja baca Alkitab. Setiap baca Alkitab pasti ada firman yang membuat aku nangis, apalagi pas aku baca firman Tuhan yang Yesus dibunuh, ya, teman-temannya dihukum mati. Di situ aku nggak kuat. Aduh, gimana ya? Pengorbanan Tuhan tuh, apalagi ya, kita nggak melihat, tapi kita percaya karena tidak melihat, namun percaya. Itulah iman, ya, teman-teman. Terus andalkan Tuhan, ya, karena di luar Tuhan kita tidak akan selamat, ya. Karena dia adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya, teman-teman, ya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia akan dikumpulkan orang, ya, teman-teman, yang dicampakkan ke dalam hati. Wah, luar biasa. Jikalau kita di luar Tuhan sudah tahu, ya, kita tidak akan hidup, kita akan mati binasa, ya, teman-teman. Kita akan dikumpulkan seperti seperti ranting yang kering dan dibakar ke dalam api. Itu apa yang membuat aku tuh optimis. Pokoknya aku harus menyelamatkan banyak jiwa. Dan aku juga baca firman Tuhan pada Matius pasal 25 ayat 32, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ini yang firman ini juga membuat aku kayak, aku nggak mau hal itu kayak terjadi untuk mereka yang belum mengenal Tuhan. Ya Tuhan, jadi lakukan kehendak-Mu, pakailah aku siap gitu loh, aku siap mengabarkan Injil. Meskipun aku orangnya cuek, ya, teman-teman, orangnya tuh nggak terlalu suka debat. Aku tuh orangnya nggak pernah suka yang namanya debat. Aku tuh suka lebih kepada memikirkan dunia aku aja. Tetapi ini tentang keselamatan, ya, teman-teman. Kalau tentang keselamatan aku nggak masalah. Pokoknya waktunya siap nggak siap, pokoknya aku harus mengebarkan kabar baik gitu, teman-teman, untuk mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kita itu kalau ditanya, kamu itu mau kalau nanti meninggal kamu pengen kemana? Pasti semuanya berkata, aku pengen ke surga. Semuanya. Hanya saja tahu nggak jalan ke surga gitu loh. Tahu nggak jalan kebenaran? Ya, teman-teman, ya. Itu yang jadi pertanyaannya. Makanya, teman-teman, ya, carilah kebenaran, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, ya, teman-teman, ya. Jangan kita hanya terdoktrin kata orang tua begini gitu. Udah gitu, cuek aja. Yang jadi permasalahannya, adakah keselamatan gitu loh, teman-teman, ya. Kita tuh harus mencari keselamatan. Makanya aku bilang, hidup adalah kesempatan, ya. Hidup adalah kesempatan, ya. Untuk itu karena kasih karunia, ya, Allah mengaruniakan anak yang tunggal, dan barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, teman-teman, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan binasa.
ya, melainkan beroleh hidup yang kekal itu, teman-teman, ya. Yesus adalah jalan kebenaran, Yesus adalah terang dunia, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Yesus itu berkuasa di langit dan di bumi, Yesus juga turun dari sorga gitu loh, berasal dari sorga, kamu dari bawah, aku dari atas, itu sudah jelas teman-teman ya. Yesus adalah Tuhan, apalagi harus dipertanyakan untuk kalian yang belum mengenal kebenarannya. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan ya teman-teman. Aku tuh kemarin juga aku sempat curhat sama Pak Bom, ini aku baca firman Tuhan Yohanes 10:27, ngeri juga ya gitu. Kok ngeri gitu, maksudnya domba-dombaku mendengar suara aku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Bagaimana dengan nasib mereka ya Tuhan? Aku bilang, ya Tuhan, jamahlah mereka seperti Engkau menjamahku. Ya Tuhan, selamatkanlah mereka seperti Engkau menyelamatkan aku. Tapi aku percaya teman-teman, sekarang banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan menjamah mereka, sehingga mereka sekarang mengikut Tuhan Yesus dan mengetahui keselamatan dan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada yang mustahil teman-teman ya. Jadi Tuhan Yesus itu siapa saja gitu yang akan Tuhan pilih, itu siapa aja, Tuhan berkehendak gitu. Dan kemarin juga ada yang DM aku, dia mimpi Tuhan katanya, aku pengen mengenal Tuhan Yesus. Aku kaget ya, enggak, siapa, aku bilang gitu. Aku mengalami Tuhan Yesus katanya, dia cerita banyak banget, dan aku sangat-sangat bersyukur sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu luar biasa teman-teman, luar biasa sekali. Makanya untuk kalian anak-anak Tuhan, terus kuatkan iman kalian ya. Inilah keselamatan ya teman-teman ya, inilah keselamatan ya teman-teman. Pertahankan ya, sehingga kalian mendapatkan mahkota kemenangan. Itu yang akan Tuhan janjikan kepada kita, yaitu keselamatan ya teman-teman. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan barang panah ya teman-teman. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan hal-hal yang panah, tetapi Tuhan Yesus menjanjikan keselamatan kekal, teman-teman. Ingat, Tuhan Yesus menjanjikan keselamatan kekal ya. Dan kita juga dijanjikan mahkota kehidupan, itu yang manusia cari. Hanya saja ada manusia yang belum mengenal kebenaran. Makanya kita anak-anak Tuhan, jangan cuma kamu dan aku yang selamat, kalian juga harus jadi prajurit Kristus. Kalian juga harus mengabarkan kabar baik, kabar keselamatan. Kasihanilah mereka, jangan takut, aduh nanti aku ngabarin Injil, aku nanti dibully. Jangan takut teman-teman, justru firman Tuhan katakan kamu akan dibenci oleh karena namaku ya. Tetapi orang yang bertahan pada kesudahan, dia akan selamat. Kamu akan dibenci oleh karena namaku, tetapi yang bertahan pada kesudahan akan selamat. Jadi kita nggak usah takut ya, karena kita memang bukan milik dunia ini lagi ya teman-temannya, kita milik Tuhan. Jadi jangan itu jadi halangan buat kita untuk takut, untuk terintimidasi. Kita harus punya visi misi. Pokoknya aku juga harus bisa menyelamatkan mereka yang belum percaya ya teman-teman. Diterima nggak diterima itu urusan nanti ya. Oke, untuk ini juga ada yang DM aku juga, dia juga percaya kepada Yesus dengan ajaib ya teman-teman. Jadi aku udah ngomong berulang-ulang ya bahwa Yesus adalah Allah yang maha hadir. Memang itu betul teman-teman ya. Intinya aku cuma berpesan sama kalian, jangan lupa berdoa, terus andalkan Tuhan Yesus ya. Karena di luar Tuhan itu tidak ada keselamatan lagi ya teman-teman ya. Untuk kalian yang belum mengenal kebenaran, ayo cari kebenaran teman-teman. Hidup adalah kesempatan ya teman-teman ya. Pokoknya aku cuma berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan jamahlah mereka seperti Engkau menjamah aku ya Tuhan. Selamatkan mereka seperti Engkau menyelamatkan aku, biar mereka merasakan damai sejahtera ya teman-temannya, biar mereka juga merasakan kebahagiaan yang luar biasa gitu, yang membuat saya itu semakin semangat, semakin happy, pokoknya semakin tiap hari itu bersuka cita gitu, nyanyi lagu rohani untuk memuliakan nama Tuhan. Terus aku juga berdoa sama teman-teman seiman aku, itu perbedaan yang sebelum dan sesudah mengenal Tuhan tuh banyak sekali perbedaannya. Sebelum mengenal Tuhan tuh hidup aku penuh dengan ketakutan, penuh dengan intimidasi, kayak sensitif, tidak mau memaafkan, dendam. Setelah aku mengenal Tuhan Yesus, hidupku berubah. Itulah buah roh ya teman-teman, luar biasa. Tuhan Yesus merubah hidupku yang penuh dengan penuh dengan cobaan. Ternyata memang Tuhan tahu bahwa aku membutuhkan Tuhan Yesus pada saat itu, dan Tuhan datang dengan caranya. Lewat mana saja Tuhan datang teman-teman, karena Dia mengasihi kita ya. Hanya saja kitanya mau nggak ikut Tuhan Yesus, sedangkan Tuhan Yesus sudah menghayat kita. Ayolah anakku, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kepadamu kelegaan, damai sejahtera, hidup kekal. Hanya saja orang itu kadang terdoktrin, itu yang membuat aku memang doktrin itu sangat-sangat ngeri ya teman-teman. Terkecuali dia mau cari tahu mana sih keselamatan tuh di mana sih gitu loh. Dan bukan karena kebaikan aja yang bisa menyelamatkan
bukan karena kebaikan atau agama ya yang bisa menyelamatkan kita, tetapi karena kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Terus kabarkan Injil ya teman-teman, ini pesan aku. Terima kasih Pak Bombong.